Assalamualaikum, selamat datang di Ahmad Fajar Shodiq Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan membaca buku kecil tentang As-Sa'adah Az-Zawjiyah, cara menuju keluarga atau hubungan suami istri yang berbahagia. Kita sampai pada nasaih dhahabiyah lil mushkilati zawjiyah. Nasaih dhahabiyah lil mushkilati zawjiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nasaih dhahabiyah lil mushkilati zawjiyah. Nasihat-nasihat emas lil mushkilati zawjiyah, bagi problem-problem keluarga atau problem suami istri. Maksudnya emas di sini adalah nasihat yang sangat berharga. Walikai taqumu hayatu zawjiyatin najihatin, agar walikai dan agar taqumu ada hayatu zawjiyah najihah, kehidupan rumah tangga itu sukses, ala zawjaini ayattafiqa ala al-khututir ra'isiyah allati tahkimu al-hayata bainahuma. Ala zawjain, atas kedua pasangan, ayattafiqa, harus bersepakat keduanya, ala al-khututir ra'isiyah, atas garis-garis pokok, allati tahkumul hayah bainahuma, yang mereka melaksanakan hidup di antara keduanya. Maksud di sini al-khutut ar-ra'isiyah ini adalah kesepakatan pokok begitu ya, yang kemudian antara suami dan istri menggunakan kesepakatan itu sebagai pedoman. Itu yang dimaksud al-khutut ar-ra'isiyah allati tahkumul hayah bainahuma. Jadi sangat penting terjadi kesepakatan antara suami dan istri itu tentang banyak hal, sehingga mereka bisa saling memahami dan menjalankan kehidupan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan itu. Kemudian wa ayyabadara ila at-tasaluh idza ihtada al-khilaf bainahuma. Wa ayyabadara, dan keduanya harus bersegera ila at-tasaluh, untuk melakukan islah, perbaikan, idza ihtada, apabila terjadi al-khilaf atau terjadi khilaf bainahuma, di antara keduanya. Jadi ada yang mengatakan jangan sampai masalah keluarga itu tidak diselesaikan. Misalkan apabila ada masalah, maka paling tidak harus segera diselesaikan pada hari itu. Jangan sampai misalkan mengendap beberapa hari, karena itu akan memperburuk ya. Wala yada'a al-mushkilat tatafaqam fi hayatihima, wa alla, dan harus tidak yada'a, membiarkan keduanya, suami dan istri, al-mushkilati, kepada problem-problem itu, tatafaqam, semakin menumpuk, fi hayatihima, di kehidupan keduanya. Jadi kalau satu problem tidak segera diselesaikan, maka akan membuat menumpuk dan semakin banyak, meluas problemnya begitu. Wa yastahsin an tabadar az-zawjah ila masalihati zawjiha. Wa yastahsin, dan menjadi baik, an tabadar az-zawjah, harus bersegera seorang istri, ila masalahati, untuk melakukan suluh, kebaikan, berdamai, zaujaha, kepada suaminya. Idza waqa'a khisam bainahuma, idza, apabila waqa'a, terjadi khisam, perdebatan, pertengkaran, bainahuma, di antara keduanya. Fadzalika ad'a ila raf'il khilaf. Fadzalika, maka hal tersebut, ad'a, lebih cepat, ila raf'il khilaf, untuk mengangkat khilaf, mengangkat perselisihan itu,
wal qada ala dhaghain as-sudur, dan menyelesaikan ad-dhaghain, kebencian as-sudur yang ada di hati. Jadi kalau bahasa di sini kan seorang istri harus bercepat-cepat untuk melakukan islah, untuk melakukan islah dengan suaminya. Tapi kalau dari sudut pandang qiraah mubadalah, maka seorang suami juga dituntut hal yang serupa ya. Siapa yang duluan itu sebenarnya yang lebih mulia. Yang lebih mulia adalah orang yang pertama kali misalkan memang salah, ya sudah, orang pertama kali yang mengakui kesalahan itu yang lebih mulia daripada orang yang lain, daripada yang satunya yang lebih akhir. Jadi di sini yang tabadaruz zaujah ila masalahati zaujiha ini, siapa yang lebih dahuluan, saya kira itu yang lebih mulia ya. Bukan harus istri dahulu atau harus suami dahulu ya. Yang lebih dahulu untuk melakukan islah di antara suami dan istri itu yang lebih utama. Wa yashmulu al-ittifaq baina az-zawjain al-ittifaq ala umuril bait. Wa yashmulu, dan meliputi al-ittifaq, apa kesepakatan baina az-zawjain di antara kedua suami istri itu, al-ittifaq al-ittifaqo, kepada bersepakat ala umuril bait, atas perkara-perkara atau urusan-urusan rumah tangga. Waman sayaqumu ala idaratil bait wa nafaqatihi. Waman, siapa sayakum yang akan melakukan ala idaratil bait, untuk mengurus rumah, wa nafaqatihi, dan mengurus keperluannya, mengurus uangnya. Wahal satada'u az-zawjatu murattabaha kullahu fil baiti lil musa'adati fin nafaqati am satahtafidu li nafsiha bijuz'in minhu wa hakadha. Wahal, dan apakah satadha akan memberikan az-zaujatu, seorang istri, murattabaha, kepada gajinya, kullahu, seluruhnya, fil bait, untuk kepentingan rumah, untuk biaya kepentingan rumah, lil musa'adah, untuk membantu, fin nafaqat, keperluan-keperluan, belanja-belanja, am satahtafid, atau seorang istri itu menyimpan li nafsiha, bagi dirinya sendiri, bijuz'in minhu, sebagian dari uang gajinya itu, wa hakadha, dan masalah-masalah yang lain selanjutnya. Jadi harus sepakat dulu, misalkan antara suami dan istri bekerja, siapa nanti yang memberikan, yang menafkahi ya keperluan-keperluan rumah. Apakah istri juga memberikan seluruh uangnya untuk keperluan rumah, atau misalkan seorang istri menyimpan sebagian uangnya untuk ditabung sendiri. Itu harus sepakat. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang diperselisihkan kalau memang sudah sepakat tentang masalah keuangan. Karena keuangan ini termasuk hal yang penting dalam hubungan rumah tangga. Di Indonesia banyak sekali kita lihat perceraian yang terjadi karena masalah ekonomi ini. Wa idza ma najaha az-zawjan fil ittifaq ala manhajil hayah alladhi irtadayahu li anfusihima sarat bihim al-hayatu hani'atan sa'idatan. Wa idza ma najaha az-zawjan, wa idza, dan apabila ma najaha, tidak wa idza ma najaha, apabila sukses begitu ya, az-zawjan, siapa suami dan istri itu, fil ittifaq, dalam mengambil kesepakatan, ala manhajil hayah, atas cara manhaj kehidupan, alladzi irtadayahu, yang diridhoi oleh keduanya, yang disepakati oleh keduanya, li anfusihima, bagi keduanya, sarat bihim al-hayatu hani'atan, sarat, maka menjadi bihim, kepada mereka, al-hayatu, apa, kehidupan, hani'atan, kehidupan yang
yang menyenangkan, sa'idatan yang bahagia. Jadi apabila mereka bisa bersepakat masalah-masalah tadi, termasuk masalah keuangan, masalah-masalah yang lain, itu kehidupan akan lebih bahagia. Wa idza ikhtalafa, dan apabila mereka berselisih, ada ila syurut, ada maka kembali keduanya ila syurut, kepada syarat-syarat allati tafaqa, yang sudah telah disepakati alaiha, atas syurut tersebut. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah dengan janji-janji kamu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al mu'minuna 'inda syurutihim. Orang mukmin itu inda syurutihim, berdasarkan syarat-syarat yang mereka tentukan. Nah, jadi andaikan sudah ada ittifaq, ada kesepakatan antar suami istri di awal, kemudian terjadi ikhtilaf, maka segera kembali kepada kesepakatan yang tadi, karena itu sudah yang disepakati. Karena ini sudah ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dan juga al mu'minuna inda syurutihim. Kemudian wa minas suwar an-najihah lil istirat. Kita akan diberikan contoh bagi pensyaratan ini. Wa minas suwar an-najihah lil istirat, contoh an-najihah yang sukses lil istirat, bagi pensyaratan. Kisah zawaji Musa adalah kisah menikahnya Nabi Musa alaihi salam min ibnatir rajul as-salih, dari anaknya seorang yang saleh. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ala lisani hadzal rajul, atas lisan laki-laki ini, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyata hijaj wa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashukka 'alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Inni uridu, sungguhnya aku menginginkan, an unkihaka, untuk menikahkan kamu, ihda, kepada salah satu ibnatayya, dua anakku, hataini, yang ini, ala an ta'jurani, kamu bekerja kepadaku, thamaniyata hijaj, dengan syarat kamu bekerja selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran, apabila engkau menyempurnakan sampai 10 tahun, fa min indik, maka hasilnya menjadi milikmu. Wa ma uridu an asyukka 'alaik, wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan an asyukka, untuk memberatkan, 'alaika, atasmu, satajiduni insyaallahu minas salihin, engkau insyaallah mendapati aku termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Wa ta'ammal al-ittifaq alladhi tamma baina Musa wal Khidir, dan juga renungkan antara ittifaq yang terjadi antara Sayyidina Musa dan Khidir. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni insyaallah sabira wa la asilaka amra qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Qala lahu Musa, Musa berkata kepada Sayyidina Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, bolehkah aku mengikutimu untuk kau mengajariku dari sesuatu yang telah engkau diberikan petunjuk oleh Allah. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, qala, berkata Khidir, innaka, sungguh kau Musa, lan tastati'a, tidak akan mampu, ma'iya, bersamaku, sabra, akan sebuah kesabaran. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang kamu tidak ketahui. Qala, berkata Musa, satajiduni insyaallah sabiran, engkau akan mendapati aku orang yang sabar, wala asilaka amra, dan tidak akan bermaksiat atas perintah yang kau lakukan, tidak akan menyalahi atas perintah yang lakukan. Qala, berkata Khidir, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Fa in ittaba'tani, apabila engkau mengikuti aku, wala tas'alni, dan janganlah engkau menanyakan kepadaku, an syai'in, dari sesuatu, hatta uhditsa, sehingga aku menceritakan laka bagimu, minhu, akan perkara itu, dzikra. Jadi ini persyaratan Sayyidina Musa ketika ingin belajar kepada Sayyidina Khidir, termasuk cerita yang tadi ya, cerita tentang pensyaratan 8 tahun untuk bekerja, untuk menikahi
salah satu putrinya. Kalau Nabi Musa bekerja sampai 10 tahun, maka hasilnya diambil oleh Nabi Musa sendiri. A'udhu fa'ukarrir wa unabbih ala ahammiyatil ittifaq wal ishtirat baina az-zawjain. A'udhu, maka saya kembali mengulang, wa fa'ukarrir, saya ulang lagi. Wa unabbih, dan saya perjelas, ala ahammiyah al-ittifaq, atas pentingnya ittifaq, kesepakatan, wal ishtirat, saling memberikan syarat, baina az-zawjain, di antara dua suami istri, qabla al-bina, sebelum pernikahan. Hatta ya'rifa, sehingga mengetahui, kullun, masing-masing, minhuma, dari keduanya, ad-daur, akan pekerjaan, alladhi alaihi ayyudihi, alladhi, yang alaihi, wajib atas kullun itu, atas masing-masing suami dan istri, ayyuaddiyahu, harus dikerjakan. Jadi pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh suami, pekerjaan apa yang harus dikerjakan istri, itu alangkah baiknya kalau disepakati di awal. Maka kalau itu terjadi, bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi. Kalau realitanya banyak dari kita itu yang kesepakatan itu terjadi dengan secara natural begitu ya. Kemudian apabila sama-sama ridha akan hal tersebut, maka itu yang dilakukan. Sebenarnya itu mirip seperti syarat yang ada di sini. Mereka tidak duduk untuk berbicara, tapi yang laki-laki ridha, pihak perempuan juga ridha akan perangai suaminya. Nah, ketika sudah sama-sama ridha, maka itu seperti ittifaq juga dalam masalah ini. Baik, selanjutnya wajibatuz zaujah al-muslimah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung pada lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.